Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, memberikan kabar gembira kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dengan kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat dan juga salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah, dirikanlah salat tadi itu dengan qanit. Jumhur ahli tafsir menyebutkan bahwa makna qanitin ay khashi'in, yaitu mereka orang-orang yang melakukan salatnya dengan khusyuk. Itulah kenapa kemudian para ulama menyebutkan bahwa hukum khusyuk di dalam salat itu adalah wajib, sebagaimana yang kemudian menjadi pendapat yang rajih sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Munajid di dalam kitabnya Thalathah wa Thalathina Sababan lil Khusyuk fi Shalah, bahwa hukum salat khusyuk itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam tafsirnya sabar di sini adalah puasa dan salat, dan juga dengan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun illa 'alal khashi'in, betul-betul sangat berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Yang nanti kemudian di dalam penjelasannya disebutkan bahwa khusyuk itu identik dengan tenang, santai, lama. Karena Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, walladzina hum fi ala salatihim daimun, kecuali mereka orang-orang yang illalladzina kecuali mereka orang-orang yang kemudian di dalam salatnya itu adalah daim. Kata dama yadumu di dalam bahasa Arab itu maknanya dua. Satu, kontinu, terus menerus, tidak pernah terlewat. Yang kedua adalah lama. Itu kata daim. Makanya salatnya seorang muslim itu identik enggak cepat-cepat. Itulah yang kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Makanya kalau mereka tidak khusyuk di dalam sholat, itu berat melaksanakan sholat yang lama tadi. Saya berikan gambaran beberapa contoh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu sholatnya adalah sholat paling ringan. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, sholatnya adalah sholat yang paling ringan. Dan sholat Nabi durasinya itu rata-rata dari sejak takbiratul ihram sampai salam itu durasinya sekitar 50 ayat. 50 ayat itu lamanya sholat, bukan yang dibaca 50 ayat. Itu antara 15 sampai 20 menit itu rata-rata sholat Nabi. Enggak subuh, enggak duhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya. Rata-rata sholat Nabi demikian. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik juga ketika kemudian melihat Umar bin Abdul Aziz ketika masih kecil melakukan sholat, Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat orang yang lebih mirip sholatnya dengan sholat Nabi SAW kecuali bocah ini, menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicitnya Umar bin Khattab, sedangkan Anas bin Malik itu adalah salah seorang di antara sahabat Nabi SAW.
yang memang beliau didoakan oleh Nabi memiliki umur yang panjang. Dalam riwayat umurnya itu 114 tahun, masih bertemu dengan cicitnya Umar bin Khattab. Ketika melihat sholatnya Umar bin Abdul Aziz kecil tadi itu, disebutkan oleh Masyhur Hasan Salman di dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin, ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan orang yang melakukan salat. Di situ diriwayatkan dari Anas bin Malik seperti itu. Tidak pernah beliau melihat orang yang lebih mirip salatnya dengan salat Nabi selain bocah ini, menunjuk Umar bin Abdul Aziz kecil tadi itu. Dan ketika dihitung oleh para tabi'in saat itu, sujud dan rukuknya itu rata-rata panjangnya adalah 10 kali tasbih. Panjangnya rukuk dan sujud itu adalah 10 kali tasbih. Ini sekedar gambaran begitu para salaf dahulu merealisasikan khusyuk di dalam sholatnya itu dengan memperlama sholat, bukan sebaliknya, Pak. Bukan hanya karena alasan tradisi kemudian melakukan sholat cepat-cepat sampai sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Bukan karena alasan ingin meringankan sholat dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang dalam tanda kutip? Karena menggunakan ringannya itu dengan logika, bukan dikembalikan kepada nas. Ya. Padahal sholat itu Nabi SAW dengan tegas menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahkan para ulama juga mengingatkan bahwa sholat itu gambaran kehidupan kita. Kalau kita menjaganya, ya, maka Allah juga akan menjaga kehidupan kita. Tapi kalau kita mengabaikannya, maka Allah juga mengabaikan kehidupan kita. Maka bisa jadi tertundanya berbagai macam urusan yang kita hadapi itu bisa jadi sebabnya karena kita sering menunda-nunda sholat. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri juga menyebutkan, jika engkau sering meninggalkan sholat, dalam arti mengabaikan sholat dan menganggap sholat itu sesuatu yang tidak berharga, sampai engkau sering ketinggalan, sering menundanya, ya, maka apalagi yang berharga bagimu di dunia ini kalau sholat saja sudah tidak berharga. Sesuatu yang berharga itu pasti dirawat, Pak. Kita punya emas, apa ada naruh emas sembarangan? Enggak ada. Kita punya anak yang kita sayangi, apa kemudian kita sia-siakan dia, kita biarkan? Enggak. Kalau itu sesuatu yang kita anggap berharga, pasti kita akan rawat itu dengan baik, termasuk sholat. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, ya. Bahkan ada riwayat dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman ketika kemudian beliau berdoa, ya, ketika beliau kemudian mengatakan dengan kalimat iyyakum wa khusyu'un nifaq, janganlah kalian melakukan atau memiliki khusyuk nifaq. Khusyuknya orang-orang munafik. Apa itu? Anturul jasadu khashi'a wal qalbu laisa bi khashi'. Yaitu jasadnya kelihatan khusyuk, melakukan sholatnya kelihatan tenang begitu, tapi hatinya nggak khusyuk, hatinya gelisah, hatinya itu kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Badannya sholat di masjid tapi pikirannya nggak di masjid. Makanya salah satu di antara bagian dari bentuk khusyuk yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah itu adalah khudurul qalb, hadirnya hati ketika kita sedang melaksanakan salat. Dan ini bagian dari yang kemudian penting. Bahkan Umar bin Khattab juga mengingatkan, inna a'zama umurikum indi as-salah. Sesungguhnya urusan kalian yang paling besar bagiku itu adalah salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidhallah. Maka barang siapa yang menjaganya dan berusaha untuk selalu menjaganya, maka sungguh dia telah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah juga perintahkan kepada Rasulullah perintahkan kepada Abdullah bin Abbas dengan kalimat ihfadillaha yahfadzka. Jagalah olehmu hak-hak Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan salah satu bentuk menjaga hak Allah itu adalah menjaga sholat.
wa man dhayya'aha, kata Umar bin Khattab, maka barang siapa yang meremehkannya, maka untuk urusan selain sholat pasti dia lebih meremehkan, pasti. Jadi kalau ibu-ibu pengen menilai suaminya itu mementingkan dirinya atau tidak, memperhatikan dirinya atau tidak, silahkan perhatikan sholat suaminya. Begitu juga seorang suami pengen melihat istrinya itu open terhadap suaminya atau tidak, ya, tanggung jawab dengan apa yang kemudian dijadikan bagi dirinya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak, amanah terhadap yang kemudian dititipkan atau diwajibkan Allah kepada dirinya atau tidak, tadi silahkan lihat sholatnya. Seorang bos ingin melihat karyawannya itu baik atau tidak dalam mengerjakannya sesuatu, silahkan lihat sholatnya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa lima siwaha adhiya. Kalau sholat saja dianggap remeh, maka untuk urusan selain sholat pasti dianggap lebih remeh. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan oleh kita semua, karena kalimat yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayatnya tadi itu menunjukkan dengan kalimat amr, dengan kalimat perintah, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat itu karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Walaupun nanti tafsirnya itu panjang terkait dengan pembahasan qanitin, termasuk nanti masalah pembahasan kunut itu ada nanti di pembahasan tentang ayat itu, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Apa keutamaan dari khusyuk di dalam sholat? Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, khamsu shalawatin iftaradahunallahu ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'alallahi ahdun ay yaghfira lah wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahd in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Salah satu di antara bagian dari bentuk keutamaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat yang khusyuk dan mereka yang tidak melakukan sholat dengan khusyuk tadi itu, Rasulullah dengan tegas menyebutkan ada 5 sholat yang Allah wajibkan, maka barang siapa yang memperbagus wudunya, berarti sholat khusyuk itu dimulai dari kapan, Pak? Dari wudu. Salah satu di antara bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan ketika ada seorang, pada masa Nabi SAW datang ke masjid kemudian dia sholat, ketika kemudian setelah selesai sholat kemudian datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam, kemudian Nabi perintahkan kepadanya, ya, ud fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah kemudian menjawab salam dan mengatakan, kembalilah kamu ke tempat kamu sholat tadi itu, ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Dan itu terjadi sampai 3 kali, Pak. Bayangkan, nabinya masih ada, itu saja masih ada orang yang sholatnya tidak khusyuk, apalagi kita jauh dari Nabi sekarang. Maka mengusahakan kekhusyuan itu lebih harus dan lebih ditekankan bagi kita karena jauh dari Nabi. Kalau ketika kita ada Nabi, mungkin kita bisa dinilai sholatnya itu termasuk yang khusyuk atau tidak, sebagaimana sholat orang tadi yang kemudian Nabi mengajarkan kepadanya, idza kumta ilas sholati fatawadda wa asbighil wudu, jika engkau hendak melaksanakan sholat maka berwudulah dan sempurnakanlah wudumu. Kemudian berdirilah, fakum wa kabbir waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka kemudian berdirilah dan bertakbirlah, kemudian bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Farka hatta tatma'inna raqi'a, maka kemudian rukuklah sampai kamu betul-betul tumakninah ketika rukuk itu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting. Tumakninah itu disebutkan oleh para ulama adalah istirahatnya tulang-tulang persendian, persendian tulang-tulang tadi itu dari bergerak, ya, selama beberapa saat.
Punggung itu betul-betul kalau rukuk itu betul-betul lurus. Tidak baru kemudian ditekuk sudah diangkat lagi. Itu yang kemudian disebut dengan tumakninah. Dari kata itma'anna, yatma'innu itu artinya adalah tenang, santai. Tidak buru-buru. Ini sholat wajib, Pak. Apalagi kita bahas sholat sunnah termasuk sholat tarawih. Tarawih itu dari kata tarwahah atau tarwihah yang artinya itu adalah rehat. Rehatnya itu di dalam sholat tadi, bukan di luar sholat. Bahkan Nabi sampai kemudian mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkanlah kami dari aktivitas dunia ini dengan sholat. Maksudnya sudah masuk waktu adzan lah, ini sudah waktu bagi kami istirahat. Kalau kita ini seringkali memisahkan istirahat dengan sholat, sampai kemudian disingkat isoma kan gitu, istirahat, sholat, makan. Kalau kaum muslimin dahulu pada masa salaf itu istirahatnya ya sholat itulah istirahatnya. Maka mereka betul-betul menjadikan sholat itu sebagai tempat istirahat. Namanya istirahat itu berlama-lama, Pak. Orang kalau rehat, kalau nyaman, itu pasti dia akan betah untuk berlama-lama. Maka kalau kita tidak betah berlama-lama dengan sholat, itu yang perlu dipertanyakan adalah hati kita. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan kita termasuk yang kemudian dalam kategori khusyu'un nifaq tadi, sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah, yaitu khusyuknya orang-orang munafik. Seringkali kelihatan khusyuk sholatnya, badannya khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, ya. Ada dua poin terutama sebenarnya terkait dari 33 sebab kekhusyuan itu. Intinya kalau diringkas ada dua hal. Yang pertama adalah quwwatul muqtadha, yaitu adanya hal-hal yang mendukung kekhusyuan tadi. Dan yang kedua adalah zawalul arid, hilangnya hal-hal yang berpotensi menghilangkan kekhusyuan. Intinya dua itu saja. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan nanti di lain waktu, karena ini nggak mungkin selesai. Ada 33 poin. Apa yang pertama yang kemudian kita bisa lakukan terkait dengan kita berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat tadi itu, ya, yang masuk dalam kategori pertama yaitu memunculkan hal-hal yang bisa berpotensi mendukung kekhusyuan. Yang pertama adalah al-istidad lis-shalah wa tahayyu' laha, yaitu mempersiapkan diri untuk sholat dan mengkondisikan diri seakan-akan dirinya itu menyambut sholat. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan sunnah-sunnah sebelum sholat, dari mulai mandi kalau sempat, ya, kemudian memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi, ya kan, kemudian melangkahkan kaki ke masjid sebelum azan. Sehingga ketika kemudian azan itu berkumandang, dia bisa melaksanakan banyak sunnah, dari mulai sunnah menjawab azan, sunnah mendengarkan azan, nanti setelah selesai azan kemudian sunnah sholat bainal adzanain, sholat di antara dua azan, termasuk sholat tahiyatul masjid ketika kemudian kita baru datang masuk masjid. Ya nggak akan mungkin kita bisa lakukan semua sunnah tadi kalau kita datangnya setelah azan, Pak. Pasti hanya bisa milih salah satu dari sholat tadi. Sholat sunnah tadi itu hanya bisa milih salah satu, ya. Kalau kita pengen lakukan semuanya, maka jadikan diri kita itu selalu datang ke masjid lebih awal sebelum azan. Wa tahayyu' laha, seakan-akan sholat itu adalah tamu yang kita sambut. Sebagaimana kita menyambut tamu agung itu, kalau kemudian dia sesuatu yang berharga bagi kita, maka kita akan mempersiapkan segalanya, yang ketika semuanya sudah ready, kita menyambutnya itu dengan puas. Begitu juga dengan sholat. Kalau itu sholat itu kita anggap sesuatu hal yang penting, maka kita akan berusaha menyambutnya dengan semaksimal mungkin, termasuk bersiwak, ya, menggunakan minyak wangi dan lain sebagainya. Dari mulai berjalan menuju masjid, berjalan kaki sunnahnya, Pak, kalau masjidnya dekat. Kalau jauh kalau misalnya bisa berjalan kaki lebih baik, ya. Lawang jogging keliling kampung aja kuat,
Masa ke masjid aja nggak kuat gitu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, ya. Dari mulai memakai pakaiannya juga diperhatikan, jangan asal memakai pakaian, tapi pakaian yang paling baik, yang paling menutup aurat. Menutup aurat itu syaratnya dua. Satu, tidak mensifati tubuh, entah dengan pakaian yang tipis sehingga kemudian memperlihatkan bagian dalamnya, semrawang gitu Pak. Juga tidak menggunakan pakaian tebal tapi ketat. Ini silahkan direnungkan masing-masing, ya. Apalagi hari ini model fashion itu banyak sekali. Maka perhatikan ketika kita sholat, memakai pakaian yang longgar dan tidak tipis, supaya tidak mensifati tubuh. Yang kedua adalah menutup bagian aurat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian disebut dengan pakaian yang menutup aurat. Kalau laki-laki batas auratnya itu dari mulai pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang wajib. Kan nanti akan aneh juga kalau datang ke masjid nggak pakai baju atasan, cuma pakai bawahan saja. Walaupun secara hukum sah sholatnya, cuman pakai sarung sampai di atas pusar begitu ya. Secara hukum sah sholatnya, tapi ya nggak layak gitu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting. Lawang kondangan saja kita memakai pakaian yang terbaik, mandi dulu, pakai wangi-wangian dulu, memilih bajunya pun kadang-kadang lama, dandan dulu, bajunya disetrika dulu. Begitu juga harusnya ketika kita sholat, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari kekhusyuan di dalam sholat tadi, ya. Yang kedua adalah tumakninah fi sholat, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji kullu 'azmin ila maudhi'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tumakninah di dalam salat, yaitu sampai tulang-tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing setiap gerakan salat. Kan kalau digerakkan itu persendian itu berubah posisinya. Sampai kemudian tulang belulangnya itu kemudian kembali ke tempatnya masing-masing dalam kondisi tenang, baru kemudian beliau mengangkatnya. Makanya salah satu di antara yang disunahkan ketika sholat adalah membaca zikir. Zikir-zikir sholat itu dari bacaan zikir ketika ruku, bacaan zikir ketika sujud, ya. Dari mulai bacaan yang pendek sampai yang panjang, ya. Dan itu bagian dari yang kemudian diajarkan Nabi SAW kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan kalimat aswa'u saraqatan alladhi aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriku min salatihi. Manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang mencuri di dalam salatnya. Qala ya Rasulullah kaifa yasrik salatahu. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah seseorang bisa mencuri di dalam salatnya? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, la yatimmu ruku'aha wa sujudaha, di mana dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Sujud yang sempurna itu bukan hanya tentang gerakan, tapi juga tentang bacaan. Dan bacaannya tidak perlu buru-buru, Pak. Karena nanti termasuk terkait dengan bacaannya, nanti salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan itu adalah tartil bacaannya. Termasuk bacaan zikirnya tartil. Tidak perlu subhanallah, subhanallah, subhanallah begitu. Enggak perlu buru-buru. Karena kita tidak sedang balapan. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. La yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Ya. Termasuk Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, mathalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yankur fi sujudihi. Permisalan orang yang tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna rukuknya, dan yangkur itu seperti burung yang mematuk makanan itu, Pak. Tek tek cepat begitu, ya. Seperti ayam yang lagi makan, tek 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 gitu cepat, ya. Itu namanya yangkur. Dan salah satu di antara bagian dari yang dilarang ketika sholat itu adalah nakrul ghurab. Gerakannya seperti burung gagak yang mematuk makanan tadi, cepat. Itu dilarang. Ya.
Jadi gerakan yang menyerupai binatang tiga ini dilarang. Yang kedua adalah iftirasul qalb. Iftiras seperti iftirasnya qalb, anjing, yaitu ketika sujud bagian sikunya itu nempel ke tempat sujud. Jenengan tahu kalau anjing itu lagi berbaring begitu, ya lagi duduk begitu, itulah posisi diantara yang dilarang di dalam sholat. Iftirasus siba, iftirasul qalb di dalam sebuah riwayat yang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah barkil ibil, termasuk seperti onta yang menderum. Sholat seperti onta yang menderum itu maksudnya menempati satu tempat di situ-situ aja nggak pindah-pindah. Karena onta itu Pak, salah satu keistimewaannya, kalau dia sudah singgah di satu tempat, di tempat itulah dia singgah. Nanti dia pergi pulang lagi ke tempat itu, ya singgahnya di tempat itu lagi. Dan itu termasuk yang dilarang. Bahkan sunnahnya kita itu berpindah-pindah ketika sholat. Nanti sholat duhur di sini, sholat asar di sebelah sana, ya. Kemudian nanti sholat sunnah digeser lagi, ya. Supaya kemudian banyak tempat yang kita injak dan kita kita nanti menjadi saksi bagi kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pernah kita gunakan sebagai tempat untuk sholat. Dan ini bagian dari yang kemudian dianjurkan, ya. Termasuk tadi nakrul ghurab tadi, gerakan yang cepat seperti burung gagak yang mematuk makanan, yang Nabi SAW memisalkan dengan kalimat mathalul ja'i'i ya'kulut tamrah wa tamrataini la yagniyani anhu syai'a. Orang yang sholatnya cepat seperti burung gagak yang mematuk, itu seperti orang yang lapar kemudian makan hanya satu atau dua butir kurma saja. La yagniyani syai'a, enggak kenyang, enggak memberikan efek apa-apa makannya tadi. Begitu juga sholat. Maka sholat itu kalau kita pengen puas sholatnya Pak, sholatnya yang lama. Sholatnya yang lama, supaya kemudian maksimal kita mendapatkan apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dengan sholat tadi itu. Diampuni dosa-dosanya Pak, ya. Makanya Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa khusyuknya seseorang itu terlihat dari sejak salam sampai takbiratul ihram. Sholatnya tadi itu kelihatan khusyuk atau tidak, itu terlihat dari sejak salam sampai takbiratul ihram. Benar atau enggak Pak? Benar, bukan kebalik. Sholat duhur yang khusyuk itu terlihat dari sejak salam sholat duhur sampai takbiratul ihram sholat asar. Sholat asar yang khusyuk itu terlihat dari sejak salam sholat asar sampai takbiratul ihram sholat maghrib, dan begitu seterusnya. Allah sudah menitipkan dosis yang tepat, yang salah satu di antara faidah sholat yang khusyuk itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka orang kalau sholatnya khusyuk pasti terjaga dari segala macam bentuk kemaksiatan, dengan catatan sholatnya dilakukan pada waktunya. Sebagaimana obat Pak, kalau dosisnya nggak tepat, nggak ngefek. Harusnya sehari minum 3 kali, setiap 8 jam sekali. Ini antum minumnya ngacak. Bisa jadi di satu kondisi dia kelebihan dosis, di sisi lain dia malah nggak ngefek dosisnya tadi. Begitu juga sholat. Kalau kita nggak lakukan pada waktunya, bisa jadi sholatnya tadi itu nggak ngefek atau dosisnya nggak pas. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita perhatikan. Makanya khusyuknya sholat kita bukan hanya terlihat saat sholat, tapi terlihat juga setelah sholat. Apakah kemudian kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar atau tidak? Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk menjadi perhatian kita, karena itu salah satu di antara keutamaan sholat yang khusyuk. Yang ketiga, mengingat mati ketika sholat. Yang Nabi SAW menyebutkan udhkuril mauta fi sholatika, hendaklah kalian mengingat kematian ketika sholat kalian. Fa innar rajula idza dzaqaral mauta fi sholatihi la hariyun ayyuhsina sholatahu. Karena sesungguhnya seorang laki-laki ketika dia
mengingat mati saat sedang sholat, maka pasti dia akan memperbagus sholatnya. Wa shalla sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairaha. Dan dia pasti akan memperbagus sholatnya sebagaimana sholatnya orang yang seakan-akan dia tidak akan mungkin sholat lagi setelahnya. Dan itulah bagian dari yang kemudian bisa kita usahakan dan upayakan supaya kita bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ingat mati, Pak. Dan ingat mati itu harus dilatih, ya. Harus dilatih, Pak. Sebagaimana aktivitas harian kita, kalau kita pengen disiplin pun harus dilatih. Begitu juga ingat mati itu harus didisiplinkan, harus dilatih bagi kita. Dari sering mengunjungi orang sakit, sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu ziarah kubur secara umum, bukan hanya ziarah kubur wali saja, atau ziarah kubur orang tua saja, nyekar hanya setiap tahun sekali, enggak. Atau setiap bulan puasa saja mau nyekar, sama setiap lebaran saja, enggak. Ziarah kubur itu kalau memang kita ingin mengingat mati, ini lagi masalah banyak, kemudian kita seringkali dilalaikan, datang aja ke kuburan, Pak. Ngapain? Ya namanya mengingat mati, cuma datang ke sana mengingat mati. Melakukan adab-adab ketika kemudian datang ke kuburan, mengingat kematian, termasuk salah satunya adalah dengan sholat. Ingat mati. Mumpung masih bisa sholat sendiri, nanti kalau sudah disolatkan nggak bisa sholat lagi setelah itu. Padahal ini juga termasuk amalan yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan anak Adam, ya. Idza saluha saluha kullu amali wa idza fasadat fasada kullu amali. Kalau sholatnya itu baik, sholatnya itu benar, maka akan dianggap baik dan benar pula amal-amal di belakang sholat. Tapi kalau sholatnya rusak, maka juga akan dianggap buruk segala amal-amal yang ada di belakang sholat. Yang keempat, tadabburul ayatil makru'ah wattafa'ul ma'aha. Mentadaburi ayat-ayat yang dibaca, dan ini juga harus dilatih, Pak. Nggak bisa hanya sekedar hafal. Hafal, difahami maknanya, baca tafsirnya, perhatikan bagaimana asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, supaya kita punya ruhnya ketika kita membaca ayat itu. Karena Islam selalu mengajarkan kita bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang ruh. Itu selalu diperhatikan. Sholat pun juga demikian. Gerakan sholat itu fisiknya, ruhnya ada di mana, Pak? Ruhnya sholat itu ada di khusyuknya tadi. Sebagaimana puasa. Puasa itu aktivitas fisik. Ruhnya ada di mana? Ruhnya itu ada di sabarnya. Makanya kalau orang puasa tapi nggak sabar, nggak bisa mengelola emosinya dengan baik, itu sama saja dia jasad tanpa ruh. Bisa jadi malah nggak ada faedahnya. Walaupun mungkin puasanya sah, tidak batal. Dan ini bagian dari yang kemudian juga penting dilakukan ketika sholat. Orang sholat nggak khusyuk, mungkin sholatnya sah, nggak batal. Ketika terpenuhi rukun dan syaratnya, sah sholatnya secara hukum. Tapi apakah dia mendapatkan nilainya? Tidak. Value-nya tadi nggak dapat. Yang Abdullah bin Abbas mengingatkan, inna laisa laka min sholatika illa ma aqalta fiha. Sesungguhnya engkau tidak mendapati dari sholatmu itu kecuali yang engkau khusyuk di dalamnya. Yang Nabi SAW menyebutkan, inna ahadakum la yusalluna la yajidu min sholatihi illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha hatta balagha usyruha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika sholat itu tidak mendapati sholatnya kecuali hanya setengahnya saja. Bukan tentang sah atau tidaknya, tapi tentang apa yang dia dapatkan dari pahala sholatnya tadi. Atau mungkin sepertiganya, atau mungkin seperempatnya, bahkan sampai sepersepuluhnya, sesuai dengan kadar kekhusyuan masing-masing.
Makanya salah satu di antara yang dianjurkan adalah melakukan sholat sunnah setelah sholat wajib adalah untuk melengkapi puzzle kekurangan tadi itu. Untuk melengkapi puzzle kekurangan kesempurnaan sholat wajib kita tadi. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah juga, supaya kemudian kuota kesempurnaan sholat kita tadi itu penuh dengan tambahan dari sholat sunnah yang kita lakukan. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Wattafa'ul ma'aha. Jadi selain mentadaburi, itu adalah tafa'ul ma'aha. Tafa'ul itu artinya adalah berinteraksi dengan ayat yang dibaca. Sebagaimana Nabi SAW ketika membaca ayat tentang azab, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah. Ketika membaca ayat tentang rahmat, maka kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk diberikan rahmat. Dan ini salah satu bentuk di antara tafa'ul bil ayat. Jangan sampai kemudian kita membaca ayat tentang neraka tapi malah senyum. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Yang itu tidak akan bisa diraih kecuali kita berusaha untuk mengupayakannya dengan mempelajari Al-Quran tadi. Masa iya Pak, sudah sekian tahun kita masih nggak paham-paham juga? Masa iya dari dulu hafalnya cuman kulhu sama kuliah, padahal umurnya bertambah, masa Qur'annya nggak nambah-nambah? Kalau misalnya sudah punya hafalannya, tambah dengan maknanya. Kalau sudah punya maknanya, tambah dengan tafsirnya, dan begitu seterusnya, supaya kemudian kita itu betul-betul bisa menginternalisasi Quran di dalam diri kita tadi, supaya Quran itu tidak hanya di lisan saja. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Yang kelima, ayyuqatti'a qira'atahu ayatan-ayatan. Salah satu di antara sunnah di dalam menjalankan sholat, terutama sholat wajib, itu adalah memutus bacaan ayat per ayat. Memutus bacaan ayat per ayat. Jadi bacaannya itu diputus ayat per ayat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu ketika membaca surat Al-Fatihah, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Dan begitu seterusnya. Diputus ayat per ayat. Jangan malah Al-Fatihah satu napas. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, supaya kemudian kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Salah satu di antara bagian dari yang disunahkan adalah al-wuqufu inda ru'usil ayy, yaitu berhenti di setiap akhir ayat. Dan ini bagian dari yang kemudian disunahkan. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah engkau menggerakkan lisanmu di dalam membaca Quran tadi itu dengan tergesa-gesa. Dan ini sunnahnya di dalam membaca Al-Quran, apalagi ketika kita sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baru 5 poin Pak, masih tersisa 28 poin lagi, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Bagian dari yang kemudian penting untuk kita usahakan, 5 poin tadi coba kita realisasikan di dalam sholat kita nanti, sholat isya dan sholat-sholat setelahnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam meraih kekhusyuan dan memasukkan kita termasuk di dalam apa yang kemudian Allah firmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.